Hey guys, thank you udah klik video ini. Oke, kali ini kita akan bahas kejadian misteri lagi yang terjadi pada keluarga Yamagami asal Jepang karena mereka sebelumnya sempat dinyatakan hilang secara misterius, yang akhirnya mereka ditemukan di tempat yang enggak diduga-duga. Dan dari kasus ini juga banyak banget mengandung misteri yang buat cerita ini creepy banget lah menurut aku. Apalagi kasus ini sampai sekarang dianggap sebagai kasus yang enggak terpecahkan. Oke lah, langsung aja kita bahas gimana kasusnya. Aku akan bahas kasus ini sedetail mungkin yang aku bisa. Tapi kayak biasa, sebelum lanjut ke pembahasannya, bagi kalian yang belum join dan kita para subscribers, kalian bisa join dulu pastinya dan subscribe channel ini. Subscribe. Keluarga Yamagami ini tinggal di kota Seragun yang merupakan kota kecil yang berada di wilayah pegunungan Hiroshima, Jepang. Dan keluarga Yamagami ini beranggotakan 4 orang, itu terdiri dari Junko Yamagami yang sebagai istri dan suaminya bernama Masahiro Yamagami, dan anak perempuan mereka yang bernama Shie Yamagami, dan si nenek yang merupakan ibu dari Junko Yamagami yang bernama Seagusa Yamagami. Dan soal keluarga Yamagami ini, menurut dari informasi yang aku baca, kalau keluarga mereka emang cukup harmonis lah. Jadi mereka emang gak ada masalah internal atau masalah eksternal. Maksudnya hubungan keluarga mereka itu sehat, gak ada masalah apapun. Dan mereka juga gak pernah bermasalah dengan orang lain. Maksudnya dengan orang yang di luar keluarga mereka, kayak tetangga, teman kerja, atau dan siapapun. Itu gak ada masalah sama sekali. Dan secara finansial juga mereka cukup sehat ya, karena gak bermasalah atau gak pernah bermasalah dengan keuangan. Malah mereka punya karir yang cukup bagus dan sehat gitu, karena diantara mereka gak ada yang pengangguran. Kecuali si nenek yang emang udah usia pensiun gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dari backgroundnya keluarga Yamagami ini, kayaknya kecil kemungkinan gitu kalau mereka akan menimpa masalah yang serius. Tapi ini suatu kejadian yang misterius dan mengerikan menimpa seluruh anggota keluarga Yamagami ini, yang mana awalnya mereka sempat dinyatakan hilang secara misterius. Nah, itu kejadiannya pada tanggal 4 Juni pada tahun 2001, yang mana di hari itu keluarga Yamagami ini dinyatakan hilang secara misterius oleh kepolisian Hiroshima. Jadi awal mula kejadiannya pada tanggal 4 Juni itu adalah jadwal Junko Yamagami ini harus ada di Cina gitu untuk menghadiri rapat perwakilan perusahaannya. Tapi saat itu Junko Yamagami ini emang sama sekali nggak hadir, dan saat ditelepon juga itu nggak ada jawaban gitu dari Junko Yamagami ini. Dan akhirnya pihak perusahaannya pun mendatangi rumah Junko Yamagami ini. Nah, saat itu salah satu karyawan yang juga teman dekatnya Junko Yamagami ini mendatangi rumah Junko Yamagami untuk ngecek gitu kenapa Junko Yamagami ini nggak hadir gitu. Padahal itu adalah jadwal yang penting banget lah karena rapat perwakilan perusahaannya. Nah, saat dicek dengan teman kerjanya, ternyata rumah Junko Yamagami ini kosong gitu, dan pintu garasi mobilnya pun itu kebuka tapi mobilnya nggak ada. Dan yang lebih anehnya lagi, menurut teman kerjanya, itu anjingnya nggak ada di rumah itu. Karena biasanya nih Junko Yamagami ini kalau pergi nggak pernah bawa anjing. Makanya nih menurut teman kerjanya kalau itu aneh gitu. Dan yang lebih anehnya lagi, itu semua pintu terkunci kecuali pintu belakang rumahnya yang masih terbuka lebar. Dan karena curiga dengan situasi rumahnya Junko ini, temannya ini pun langsung lapor ke polisi karena ngiranya kalau itu ada hubungannya gitu dengan penculikan atau perampokan. Lalu saat itu juga polisi pun datang ke rumahnya Junko Yamagami ini yang pastinya untuk melakukan pemeriksaan. Dan setelah polisi melakukan pemeriksaan, polisi pun menyatakan kalau itu nggak ada hubungannya dengan penculikan atau perampokan, karena nggak ada tanda-tanda perkelahian di situ. Karena semua benda itu masih tersusun rapi gitu. Karena biasanya kalau ada perampokan atau penculikan biasanya ke dalam rumahnya itu udah acak-acakan kan, udah hancur. Tapi ini sama sekali enggak, karena semua benda yang ada di rumah itu masih rapi. Dan barang-barang berharga milik keluarga Yamagami juga itu masih ada gitu, kayak uang, perhiasan, dan semua benda-benda berharga itu masih belum tersentuh sama sekali. Biarpun polisi nganggap kalau itu nggak ada hubungannya dengan perampokan, tapi polisi tetap curiga kalau sesuatu yang mengerikan terjadi dengan keluarga Yamagami ini. Itu karena di rumah itu polisi menemukan koper Junko Yamagami yang udah dia siapkan untuk perjalanan kerjanya ke Cina. Dan sarapan juga itu udah disiapkan Yamagami ini untuk besok paginya, dan polisi juga menduga kalau mereka emang mau tidur gitu, atau udah sempat tidur karena selimut dan bantal di kamar mereka kelihatannya kayak sedang digunakan. Nah, jadi gambarannya kalau Junko Yamagami ini udah mempersiapkan kopernya karena dia emang mau berencana ke Cina kan untuk menghadiri rapat perusahaannya, dan dia juga udah mempersiapkan sarapan untuk paginya. Lalu nih saat mereka udah tidur atau udah
siap untuk tidur, tiba-tiba mereka pergi ninggalin rumah. Yang lebih anehnya lagi, kenapa mereka keluar lewat pintu belakang? Karena normalnya kalau keluar lewat pintu depan kan. Tapi nih, kenapa mereka keluar lewat pintu belakang, apalagi sampai ninggalin pintunya itu tetap terbuka gitu. Nah, yang jadi pertanyaannya nih, kemana mereka pergi dan kenapa mereka pergi? Apa yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka nggak balik lagi? Ini nih yang jadi misterinya di kasus ini. Tapi saat itu ada dugaan juga dari pihak kepolisian, mungkin mereka ngalamin kecelakaan di jalan, makanya nih mereka nggak balik. Tapi soal dugaan ini pro kontra juga ya, karena polisi yang kontra atau yang nggak setuju dengan dugaan ini nganggapnya sangat-sangat nggak realistis kalau mereka keluar secara normal lewat pintu belakang, apalagi mereka ninggalin pintunya itu tetap terbuka gitu. Dan mereka juga pergi bawa anjing karena sebelum-sebelumnya mereka ini nggak pernah pergi bawa anjing. Jadi mereka percaya kalau keluarga Yamagami ini pergi karena merasa dalam bahaya. Tapi bahaya karena apa? Itu nggak ada yang tahu sampai sekarang. Akhirnya saat itu polisi pun menyatakan keluarga Yamagami ini hilang dan polisi pun langsung melakukan investigasi dan pastinya melakukan pencarian dan penyelidikan soal hilangnya seluruh anggota keluarga Yamagami ini. Tapi sayangnya setelah berbulan-bulan polisi melakukan pencarian, tapi tetap aja polisi pun nggak nemuin tanda-tanda kemana mereka pergi. Padahal saat itu polisi udah menyisir semua jalanan, terutama jalan masuk kota Seragun. Karena jalan akses kota ini itu emang kawasan pegunungan, jadi kalau kawasan pegunungan itu pasti ada jurang kan. Jadi kalau emang mereka ngalamin kecelakaan dan masuk ke jurang, itu pastinya ditemukan gitu. Tapi tetap aja polisi pun nggak nemuin tanda-tanda kalau mereka itu masuk jurang. Bahkan polisi juga nggak nemuin tanda-tanda adanya kecelakaan sama sekali di seluruh jalanan Seragun. Nah, karena udah lama banget polisi melakukan pencarian, karena udah berbulan-bulan mereka masih juga nggak ditemukan, akhirnya pencariannya pun sempat dihentikan. Dan saat itu soal hilangnya keluarga Yamagami ini atau kemana mereka pergi itu masih jadi pertanyaan orang-orang di sana saat itu. Lalu nih, setahun kemudian pada tanggal 7 September di tahun 2002, akhirnya keluarga Yamagami ini nggak sengaja ditemukan. Dan saat ditemukan mereka ini udah jadi tulang. Mereka ditemukan di bendungan Keomaru yang masih berada di wilayah kota Seragun, yang mana jarak bendungan itu dengan rumah mereka itu kurang lebih sekitar 5 kilometeran lah. Jadi terbilang dekat juga lah ya jarak rumah mereka dengan bendungan itu. Mereka ditemukan yang masih berada di dalam mobil yang tenggelam di bendungan itu, yang mana di dalam mobil itu lengkap semua keluarga Yamagami termasuk anjingnya juga ada. Nah, pas ditemukan itu nggak sengaja ditemukan warga di sana karena saat itu air di bendungan itu sedang surut, jadi kelihatan lah atap mobilnya. Dan saat ditelusuri ternyata itu emang mobil milik keluarga Yamagami, termasuk tulang-tulangnya ada loh di dalam mobil itu. Dan ternyata mereka ini udah tenggelam di mobil itu selama setahun. Nah, sampai sini pasti kalian ngiranya kalau mereka hilang itu karena ngalamin kecelakaan kan di bendungan itu. Ya, awalnya polisi juga ngiranya kayak gitu. Tapi nih, setelah mobilnya itu diangkat keluar dari bendungan itu untuk diselidiki, lalu polisi pun nganggap kalau itu bukan kasus kecelakaan. Karena nih, saat mobil itu diselidiki, ternyata ada beberapa faktor yang membuktikan kalau itu bukan kecelakaan. Nah, faktor yang pertama, mobil itu saat tenggelam itu transmisi atau biasa kita nyebutnya gigi itu dalam keadaan netral. Logikanya nih, kalau emang itu kecelakaan pastinya nggak netral kan transmisinya. Karena mobilnya sedang jalan, jadi di mana-mana nggak ada mobil yang sedang jalan dalam keadaan transmisi netral. Jadi nih, ada sesuatu yang sengaja ngedorong mobil mereka masuk ke bendungan itu. Dan faktor kedua, nggak ada tanda-tanda kerusakan atau tabrakan di mobilnya atau di pembatas jalan. Jadi kalau emang itu kecelakaan, pastinya mobilnya itu nabrak pembatas jalan kan. Jadi kalau emang nabrak, itu pasti ada tanda-tanda kerusakan di mobilnya atau di pembatas jalannya. Tapi nih, itu sama sekali nggak ada kerusakan apapun, baik itu di pembatas jalannya atau di mobilnya, itu sama sekali nggak ada. Jadi yang paling mungkin, mobilnya masuk ke bendungan itu melalui sisi sebelahnya, yang mana sisi sebelahnya itu nggak ada akses jalannya kan. Jadi nggak mungkin kan mereka kecelakaan melalui sisi sebelahnya. Jadi dugaannya kalau mereka emang sengaja dimasukkan melalui sisi sebelahnya untuk dimasukkan ke bendungan itu. Nah, jadi itulah dua faktor yang buat polisi yakin kalau ini bukan kasus kecelakaan. Lalu nih, soal kejadian ini apakah ada orang yang sengaja melakukannya? Tapi soal dugaan ini juga polisi masih nggak yakin, karena kalau emang ada orang yang melakukannya itu pasti ada motif dan tujuannya
tujuannya kan. Tapi nih, itu motif dan tujuannya sama sekali nggak ada. Misal kayak perampok itu nggak mungkin, karena kalau perampok itu pastinya semua barang-barang berharganya udah hilang kan. Tapi saat itu barang-barang berharganya sama sekali nggak disentuh. Atau mungkin motif dendam, mungkin orang yang melakukannya itu karena dendam dengan keluarga Yamagami ini. Tapi nih, menurut penelusuran dari polisi juga itu nggak mungkin, karena keluarga Yamagami ini kayak aku bilang di awal, orang ini memang nggak pernah ada masalah gitu, masalah internal atau masalah eksternal itu sama sekali nggak ada. Nah jadi kalau emang ini pembunuhan atau ada orang yang sengaja melakukannya, itu pasti ada motif dan tujuannya kan. Tapi ini sama sekali nggak ada motif dan tujuannya. Nah karena nggak ada motifnya, polisi pun yakin kalau ini bukan kasus pembunuhan juga loh. Lalu dengan lain, apakah mungkin mereka bunuh diri bersama dengan nyemplung ke bendungan itu? Itu juga menurut polisi nggak mungkin gitu. Polisi juga menyatakan kalau itu bukan kasus bunuh diri. Kenapa? Karena kayak aku jelasin di awal ya, kalau Junko Yamagami ini udah mempersiapkan kopernya kan, karena dia mau berangkat ke Cina, dan juga udah mempersiapkan sarapannya juga. Jadi nggak mungkin kalau orang mau bunuh diri mempersiapkan untuk hari besok, itu nggak mungkin. Lagi pula biasanya kalau orang bunuh diri itu pasti ada alasan kan, misalnya kayak frustasi. Tapi nih keluarga Yamagami ini nggak ada alasan gitu buat frustasi. Dan mereka juga nggak ada masalah apa-apa kan, kayak aku jelasin itu tadi. Jadi karena itu juga nih, polisi pun yakin kalau ini bukan kasus bunuh diri. Nah jadi ini sebenarnya kasus apa, itu masih menjadi misteri ya, karena nggak ada yang tahu kenapa dan apa yang membuat mereka masuk ke bendungan itu. Dan kasus ini pun sampai sekarang dianggap sebagai kasus yang nggak terpecahkan. Aneh banget kan kasus ini, dari awal udah aneh gitu kasus ini. Kenapa mereka ini tiba-tiba keluar gitu dari rumah, padahal sebelumnya mereka ini, kalau digambarkan mereka ini sedang tidur atau sedang mau tidur, terus tiba-tiba mereka ini keluar gitu. Dan kenapa mereka ini keluarnya itu lewat pintu belakang, padahal normalnya kan lewat pintu depan. Tapi kenapa mereka ini keluarnya lewat pintu belakang dan ngebiarin pintunya itu tetap terbuka? Aneh kan? Apa sih sebenarnya yang terjadi dengan mereka? Kenapa mereka ini tiba-tiba keluar? Apa yang ngejar mereka gitu? Yang soalnya mereka ini kayak dikejar dengan bahaya, tapi bahaya apa itu sampai sekarang nggak ada yang tahu. Dan yang anehnya juga nih kasus ini, kalau ini bukan kasus pembunuhan, bukan kasus perampokan, dan bukan kasus bunuh diri juga. Sebenarnya ini kasus apa, itu juga nggak ada yang tahu nih sampai sekarang. Atau mungkin kalian ada asumsi sendiri soal kasus ini, atau pendapat kalian soal kasus ini, komen aja di bawah, karena aku penasaran banget nih dengan semua pendapat-pendapat kalian para Risk Creepers. Oke lah, thank you banget nih untuk kalian semua yang masih santuy nonton menit ini. Thank you banget. Untuk pembahasan kedepannya, serunya kita bahas apa lagi nih? Kalau kalian masih ada ide untuk pembahasan kedepannya, kalian bisa share aja ide kalian di kolom komen di bawah, atau bisa langsung ke Instagram atau Twitter aku. Jangan lupa di follow juga gitu kan. Oke lah. Kalau kalian suka dengan video ini, kan bisa like aja dan share juga ke teman-teman kalian yang juga pecinta hal misteri atau hal creepy. Karena pembahasan ini seru banget dibahas bareng teman. Oke lah, bye-bye.